Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita pada hari ini. Saya Surya Januarti dari Departemen Kominfo. Nah, pada kali ini saya sedang bersama presma kita yaitu Bang Ego Pujianto. Selamat datang Bang Ego. Nah, ini adalah podcast pertama dari BEM. Jadi saya ingin mengajak tamu pertama kita yaitu Bang Ego Pujianto untuk bincang-bincang nih mengenai banyak hal lah ya, dari dirinya sendiri, dari segi mahasiswanya seperti apa gitu. Nah, selamat datang Bang Ego. Ya, selamat datang. Nah, gimana nih Bang kabarnya Bang? Puji Tuhan baik. Apa nih kesibukannya beberapa waktu ini? Kemarin sempat magang, jadi tidak bisa menghandle BEM, tapi setelah magang saya coba untuk menghandle BEM kembali. Magangnya di mana Bang? Saya kemarin di PT Mas. PT Mas ya? Ya. Boleh diceritain nggak sedikit? Magangnya tuh kan saya ini akuntansi ya, jadi nggak tahu nih magangnya tentang apa sih kalau jurusannya Abang gitu. Kalau untuk saya jurusan teknik mesin, prodi D3 teknologi mesin. Nah, di situ untuk praktik itu praktik industri. Lebih kemarin saya udah coba untuk ajukan ke perusahaan untuk praktik industrinya di pabrik. Namun tidak keterima, dimutasikan ke workshop traksi itu di kebun. Jadi proses industrinya tuh lebih ke transport. Iya, lebih ke otomotif. Iya. Kalau pengaplikasian kan Abang teknologi mesin ya? Iya. Pengaplikasian di magangnya itu seperti apa ya? Lebih ke terjun langsung. Terjun langsung Ke tempat mau diprakteknya. Jadi memang bagian lapangan ya? Iya, lapangan. Oke. Berapa lama tuh Bang? Cuma 2 bulan. Cuma 2 bulan? Iya. Saya dengar sih kemarin 6 bulan ya, cuman mungkin di korting kali. Untuk yang kurikulum yang lama itu cuma 3 bulan, tapi dari jurusannya itu minta 2 bulan saja. Kalau untuk yang semester depan atau yang angkatan depan itu 6 semester. 6 bulan maksud saya. 6 bulan. Ya. Ini kan lagi banjir nih Bang. Ada nggak nih kira-kira turun ke lapangan untuk membantu masyarakat gitu? Dari mahasiswa PSDKU sendiri ada. Kemarin kami sudah coba untuk komunikasi dengan penasehat PSDKU untuk coba melakukan aksi galang dana di lampu merah, namun tidak diizini. Terus kami juga dapat instruksi dari beliau Pak Sumadi untuk kerjasama dengan BPD. BPBD. Iya. Itu ada 18 orang yang turun langsung ke lokasi. Dari Polnep kita ya? Ya, dari mahasiswa Polnep. Itu dari BEM saja atau ada dari mahasiswa yang di luar BEM? Ada yang dari BEM dan ada dari mahasiswa yang lain dari BEM gitu. Iya. Yang intinya tuh mahasiswa PSDKU. Ini udah kemana-mana aja nih melakukan aksinya bersama BPBD? Kemarin udah ke Liku, Sungai Ranas, terus ke Tanjung Sekayam, beri bantuan, dan untuk kegiatannya Bang, apa aja tuh Bang? Kegiatannya beri sembako kah atau ada yang lebih dari itu kah? Memberi sembako. Untuk yang bersih-bersih kami belum lakukan. Iya. Pergerakan dari mahasiswanya sendiri, maksudnya tanpa campur tangan BPBD ini belum ada ya? Belum ada. Ya. Ada niatan enggak nih pengen buat, misalkan kan sambil kita diskusi ya, mau buat bersih-bersih nih, kan sekarang udah surut nih airnya, ada enggak kira-kira kegiatan bersih-bersih membantu warga gitu?
itu sudah kami pengen rencanakan untuk bersih-bersih untuk ke depan lah, untuk kami boleh melakukan hal seperti itu untuk bersih-bersih, bantu warga yang sudah ya seperti yang Surya dibilang tadi, kan air juga udah mulai surut. Iya. Saya pengen dengar nih pendapat Abang mengenai kan ini kan masih ada kemungkinan nih untuk airnya naik lagi kan, karena di Sintang pun katanya airnya masih tinggi juga kan. Ada ndak cara Abang ataupun cara BEM dalam bukan mengatasi ya, kalau kita melarang untuk banjirnya ke Sanggau kan nggak mungkin gitu kan, tapi apakah ada solusi gitu dari mahasiswanya atau ada pergerakan apa seperti mungkin memberikan sarankah ke pemerintah, ada nggak pergerakan seperti itu? Lebih banyak saran dari ke kita ya, untuk pemerintah atau siapapun itu selokan atau sampah terutamanya yang ada di Kalbar ini kan masih kurang diperhatikan khususnya di Sanggau. Banyak sampah yang dibuang di selokan itu kan juga mengganggu rentan banjir gitu. Itu boleh masyarakat Sanggau untuk buang sampah tepat pada tempatnya gitu. Gerakan dari BEM ada nggak deh untuk pengelolaan sampah? Kita punya program kerja yaitu aksi peduli lingkungan. Itu udah berjalan 2 minggu sekali. Itu di lingkungan Sabang Merah. Kira-kira ada niatan nggak untuk melebarkan sayap? Mungkin karena di pasar kan pasti lebih banyak gitu Bang. Udah ada diskusi nggak mengenai hal tersebut? Kalau untuk diskusi ringan udah ada, tapi untuk diskusi yang besar lebih lanjutnya belum ada. Ini kan saya lihat nih ya, maksudnya saya sebagai mahasiswa gitu kan, melihat teman-teman mahasiswa saya sepertinya kurang pergerakan nih Bang. Ada nggak suatu gebrakan dari BEM yang bisa menggerakkan mahasiswa tersebut untuk turun gitu, untuk turun membantu masyarakat kita? Karena saya juga ada dengar nih dari organisasi lainnya yang menyindir tentang mahasiswa. Kenapa mahasiswa tidak ada pergerakan gitu? Kira-kira dari BEM ada nggak Bang pergerakan itu? Kami sudah coba mulai untuk mensosialisasi untuk mahasiswa aktif, namun belum sempat untuk melakukan hal itu karena kesibukan saya kemarin. Kan sebelum saya magang saya pengen buat LKMM gitu. Oh iya. Tapi tidak dapat kemarin. Oh iya, sebelumnya LKMM itu apa Bang? Latihan kepemimpinan mahasiswa, manajemen mahasiswa. Jadi itu pelatihannya tentang apa? Tentang organisasi yang ada di kampus. Jadi lebih ke dasar-dasar organisasinya kah? Iya. Apakah itu semua mahasiswa bisa ikut? Semua mahasiswa bisa ikut dari semester 1, 3, dan 5. Tapi kok saya waktu itu pernah pernah diajak ikut LKMM, tapi akhir-akhirnya di PHP-in gitu. Soalnya kemarin tuh pas zaman COVID juga, karena dibatasi. Oh iya, angkatan COVID sih saya. Ya karena juga kan tahulah kita terbatas juga, karena kan juga banyak yang harus dipikirkan zaman COVID. Jadi surat itu harus ada juga. Kita dibatasi, gak boleh lebih dari 30 orang untuk setiap kegiatan. Gitu ya. Makanya kita ambil yang senior waktu itu. Oh iya. Iya sih saya melihat pun waktu itu saya semester 1 yang semester 3-nya dia. Iya, semester 3. Tapi sebenarnya LKMM itu berarti semua mahasiswa bisa ikut kan Bang? Maksudnya lebih dari 30 itu gitu ya. Nggak ada dipilih kan? Nggak ada dipilih. Oh berarti kemungkinan saya bisa lah ya ikut ya.
Apalagi ya bahasan kita pada hari ini mungkin tentang mahasiswa apatis nih Bang. Pernah dengar nggak sih apatis, mahasiswa yang apatis? Saya rasa di Sanggau ini mahasiswa sih masih apatis gitu. Nggak apa-apa lah bahasan kita agak sedikit panas. Kenapa? Karena memang kalau misalkan mahasiswa nggak disindir, saya juga mahasiswa ya, jadi saya menyindir diri saya sendiri. Tidak ada gerakan sama sekali gitu. Apakah Abang ada sindiran gitu untuk mungkin teman-teman mahasiswa, mumpung nih kan kita lagi diskusi. Ya. Gimana Bang? Pendapat Abang? Apakah Abang ada suatu pemikiran kah untuk menggerakkan mahasiswa gitu? Saya lihat juga kalau untuk mahasiswa yang ada di PSTKU itu kurang untuk menjalin komunikasi atau melalui organisasi baik di dalam maupun di luar, masih kurang gitu. Yang ikut pun masih masih itu ke itu orangnya. Iya, gitu, itu kan. terus ya. Ya. Pertama sih kalau mau itu kita harus diskusi lagi, kita mau pendekatan sama mahasiswanya. Kalau untuk solusi dari saya. Iya sih, saya melihat juga kan mahasiswa ini tuh, saya ya ingin mengajak mereka gitu kan. Mereka tuh masih takut karena tugas. Jadi alasan mereka itu klasik sekali, saya bilang kan. Kenapa sih? Maksudnya saya juga punya tugas kuliah, tapi kenapa saya bisa? Sebenarnya kan kita mengajak dalam berorganisasi ini kan untuk kebaikan mereka juga kan. Maksudnya benar. Itu perlu juga nanti mereka pakai di dunia kerja. Kenapa? Karena perusahaan juga kan adalah sebuah organisasi gitu kan. Nah, itu juga sih yang jadi kekhawatiran saya gitu. Mengapa pikiran mahasiswa itu masih seperti siswa, takut terhadap tugas? Kira-kira bagi Abang kenapa tuh Bang? Kan pastinya beda ya, tugas saya dengan tugas Abang kan mungkin punya Abang mungkin bisa lebih banyak karena Abang di teknologi mesin kan, sedangkan saya akuntansi gitu kan. Siapa tuh ada perbedaan nih. Gimana tuh pendapat Abang? Kalau pendapat saya sih karena juga kan kampus kita ini berada di Kabupaten Sanggau, orangnya pun orang-orang lokal yang berkuliah di kampus PSTKU gitu. Jadi mereka tuh nggak punya pikiran yang lain gitu, hanya fokus di Sanggau. Mereka nggak ngelihat yang ada di Pontianak atau yang ada di Sintang gitu. Nggak ngelihat gitu Bas situasinya. Situasinya benar. Karena kan kampus kita juga masih kecil gitu. Iya. Masih dalam proses tahap berkembang. Tapi bagi saya sih mungkin saran saya ya untuk BEM dan untuk diri saya sendiri, pastinya kita harus bisa menggerakkan sih Bang. Kenapa? Karena kalau misalkan ini kan kita kampus satu-satunya ya di kota Sanggaunya. Kalau di luar kota Sanggau kan ada tuh yang di Entikong ya, kalau nggak salah. Iya, STKIP kan. Itu sih mungkin bagi saya sih bisa dimulai dari diri kita sendiri sih, dari BEM-nya tersebut gitu. Bagaimana cara menghidupkannya? Udah pernah diskusi nggak sih Bang sama misalkan kampus-kampus lain? Maksudnya hanya sekedar ngopi santai gitu. Udah pernah belum? Kalau untuk diskusi ketemu belum pernah. Kalau untuk diskusi melalui WA atau chat itu pernah. Karena ada bahasan yang kompleks nggak? Misalkan mengenai Sanggau segala apa? Paling pertama tuh nanya posisi di mana gitu. Hanya sekedar itu ya, menjalin komunikasi. Mungkin nanti ya, semoga saja siapapun nanti. Ini udah mau akhir periode ya Bang ya? Ya betul. Semoga di next mungkin ini kan mungkin karena kita juga masih baru Bang ya. Abang juga angkatan keberapa Bang? Presma angkatan keberapa? Ketiga ya. Yang pertama kemarin siapa? Bang Erik. Angkatan kedua Bang Erik juga. Angkatan ketiga. Jadi kan maksudnya di sini kita sama-sama belajar juga kan. Semoga nanti kedepannya bisa lebih bagus dari segi administrasi semuanya gitu ya.
ada pesan nggak Bang untuk teman-teman mahasiswa nih supaya tergerak gitu melakukan membantu masyarakat lah, karena mahasiswa ini kan agent of change atau agen perubahan gitu kan. Nah, ada nggak suatu kata-kata yang bisa membangkitkan semangat mereka sebagai agen perubahan di Sanggau khususnya? Karena satu-satunya kampusnya di Sanggau kan juga adalah PSDKU gitu kan. Khususnya pemuda atau mahasiswa yang ada di kampus PSDKU Polnep Sanggau, mari kita bersatu untuk membangun kota Sanggau. Jangan lagi mau kalah dengan orang-orang yang di luar sana. Kita bangun diri kita untuk melakukan perubahan di dalam diri kita terlebih dahulu. Nah, jangan melihat orang lain, tapi kita yang harus berubah. Kita yang punya kunci dalam diri kita, bukan orang lain. Kita juga yang harus membuka gembok itu, bukan orang lain. Iya, benar sekali. Terakhir ada apa namanya? Kan abang udah mau akhir periode nih. Bisa mungkin promosiin BEM. Boleh, silakan. Boleh ya. Pertama saya akan cerita dulu. BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Terus BEM itu presidennya mahasiswa. Jadi dia nanti bekerja untuk mahasiswa dan tak kenal lelah. Di situ nanti bisa terdapat BEM yang totalitas, loyalitas, tanpa batas gitu. Nah, di sini nanti calon ketua BEM itu ada 2 kandidat. Yang pertama Suryani dengan Jericho Alpa Manggala, dan yang kedua ada Yeremias Milu dan Gabrielia Jessica Putri. Nah, mari teman-teman pilihlah sesuai dengan keyakinan atau pilihan teman-teman gitu untuk membangun kampus kita biar lebih bergerak lagi gitu, dan untuk kebaikan kita bersama juga. Oke, baik. Mungkin diskusi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Nah, teman-teman, pada tertarik nggak masuk BEM? Ayo dong. Kita tuh sebagai mahasiswa harus bergerak. Kalau misalkan hanya diam di tempat, siapapun bisa hanya diam di tempat gitu kan. Jangan pernah berpikiran seperti kita waktu siswa. Tapi kita ini udah mahasiswa, di mana kita belajar bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk masyarakat juga. Mungkin itu sekian dari saya, Surya Januarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.